بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد para asatidzah sekalian yang kami muliakan, guru kita dan pemimpin kita Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin hafizahullahu ta'ala. Demikian pula tentunya guru kita yang mulia Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Muhammad Yusran Ansar hafizahullahu ta'ala. Guru kita yang kita muliakan Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Ilham Jaya hafizahullahu ta'ala, beserta seluruh asatidzah
seluruh ustadzah, seluruh ikhwah, seluruh akhwat, baik yang hadir di masjid bersejarah ini, Masjid Wihdatul Ummah, maupun yang mengikuti acara ini melalui live streaming yang kita siarkan melalui channel-channel yang telah disebarkan insyaallah ta'ala. Malam ini kita berkumpul, jiwa-jiwa kita membumbung hingga ke Gaza. Hati-hati kita bagaikan memiliki mata dan telinga hingga sampai ke Al-Aqsa. Kita berkumpul memadukan semua asa. Hati kita seperti tercabik-cabik menyaksikan kekejaman Zionis Yahudi la'natullah alaihim atas jiwa-jiwa beriman yang ada di bumi para nabi Palestina yang tercinta. Kita hadir sebagai bukti bahwa jiwa-jiwa kita masih hidup dan hati-hati kita semua masih merupakan hati yang merdeka dan tidak terjajah. Kata seorang ulama kita, barang siapa yang hatinya telah terjajah, maka dengan mudah dia akan menyerahkan negerinya untuk dijajah. Dan adalah satu kehormatan bagi kita untuk dapat hadir di sini saat kaki-kaki kita tidak bisa melangkah di sana. Saat kita tidak bisa hadir di sana, maka kita hadirkan Gaza di sini. Kita hadirkan Palestina di setiap degup jantung dan tarikan nafas kita. Kita hadirkan Al-Aqsa senantiasa ada terbayang dalam setiap pandangan kita. Nah, salah satu perkara yang teramat penting, bahkan paling penting, menjadi sumber kekuatan kita, kehidupan kita, perjuangan kita adalah Al-Quranul Karim. Olehnya itu insyaallah kita akan membuka malam istimewa, malam peduli Palestina di Masjid Wihdatul Ummah pada malam ini dengan mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Imam Masjid Wihdatul Ummah Al-Ustadz Hasbin. Insyaallah kita semua mendengarkan dengan khusyuk dan mencas kembali jiwa dan hati kita biidznillah ta'ala. Pada Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Hasbin, falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran wa jazakumullahu khairan pada Ustadz Hasbin atas tilawah yang khusyuk ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sebaik-baiknya pada beliau. Demikian pula kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, keberkahan dengan ayat-ayat Al-Quran yang dengan demikian indah telah kita dengarkan tadi. Wa in udtum udna. Jika kalian kembali wahai Bani Israel
melakukan kerusakan di atas muka bumi, kata Allah, udna, kami akan kembali menghukum kalian. Ini adalah rumus Qur'ani yang telah terpatri dalam kitab suci Al-Quran. Olehnya itu diperlukan pengetahuan kita yang akan membimbing kita dan akan menjadikan semangat kita betul-betul berkobar untuk menjadi bagian daripada rencana ilahi yang demikian indah insyaallah untuk tanah para nabi, bumi Palestina, Masjidil Aqsa yang kata Al-Quran, barakna haulahu, Allah telah berkati sekelilingnya. Bagaimana makna berkah itu? Bagaimana keutamaan dari Masjidil Aqsa, keutamaan daripada tanah Al-Quds Palestina yang sekarang menjadi ajang perseteruan yang nyata antara yang hak dan yang batil. Insyaallah malam ini kami menghadiahkan kepada antum sekalian wejangan tathqif, pembekalan dari ustadz kita yang kita muliakan dan kita hormati serta kita cintai karena Allah, Ustadzuna Al-Fadil Al-Ustadz Dr. Muhammad Yusran Ansar hafizahullah ta'ala. Olehnya itu pada beliau falyatafaddal. Oh ya, baik, dikoreksi, ditunggu dulu ya, karena ada arahan dari belakang ya. Namun kita tunda dulu Ustadz Yusran karena kami akan hadiahkan hadiah yang luar biasa juga ya. Kita akan hadirkan walaupun melalui layar Zoom jenderalnya Wahdah ya, yaitu sekretaris jenderal ya Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah, sekaligus beliau adalah ketua daripada kita Palestina. Perlu kami sampaikan dan perkenalkan, insyaallah dalam aktivitas-aktivitas kita menjalankan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, memberi nusrah, pertolongan, bantuan dan support kepada saudara-saudara kita di Al-Aqsa dan Palestina. Kita telah membentuk satu perkumpulan komunitas yang kita namakan Kita Palestina. Insyaallah Ustadz Syaibani, salah satu kader Wahdah yang paling cemerlang ya, Masya Allah, akan membawakan sambutan mengawali pertemuan kita yang penuh berkah di Masjid Wihdatul Ummah ini. Kepada Al-Ustadz Dr. Syaibani Mujiono, Ketua Kita Palestina, melalui layar Zoom, falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Ya, karena enggak duduk di sini, biar saya duduk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang kami muliakan Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin, yang kami muliakan Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil, Ustadz Muhammad Yusran Ansar, Ustadz Ilham, dan seluruh asatidzah, ustadzat, ikhwan dan akhwat, baik yang hadir di Wihdatul Ummah maupun di ruang virtual kita. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kesedihan kita
melihat dan merasakan kondisi yang terjadi di saudara-saudara kita di Palestina, ya tentu apa yang kita lakukan ini adalah bagian daripada kepedulian kita. Dan kami laporkan bahwa kita Palestina sepanjang tahun, ya ada penyerangan, tidak ada penyerangan, kita terus bergerak. Sehingga di kesempatan ini kami mengajak seluruh yang hadir pada malam hari ini menjadi relawan-relawan kita Palestina yang setiap saat bisa diajak berdiskusi, bisa diajak berkolaborasi untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, untuk membantu saudara-saudara kita yang tertindas, dan secara khusus juga tentang kondisi Masjidil Aqsa yang menjadi tanggung jawab kita semua. Yang kedua, meskipun beredar beberapa ceramah-ceramah pendek yang menyudutkan saudara-saudara kita di Palestina, yang mereka menyampaikan bahwa Palestina belum mendapatkan pertolongan Allah karena belum kenal Islam dengan baik, atau mereka berdalih bermacam-macam kurangnya istiqomah di Palestina bersama seluruh ikhwah dan akhwat yang peduli dengan Palestina, maka kita abaikan kalimat-kalimat tersebut dan kita tidak pernah surut untuk terus membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan Masjid Al-Aqsa, masjid yang mulia, masjid yang suci, tempat Isra-nya Rasulullah SAW. Mengadakan penggalangan dana, dan terus ya kita tidak akan pernah berhenti menyuarakan baik secara formal, non formal. Kita ambil jalur-jalur diplomasi dan kita mengajak atau menyeru dan meminta pemerintah kita untuk peduli tentang Palestina dan Al-Aqsa. Maka di kesempatan ini kami ucapkan jazakumullah khair kepada seluruh asatidzah, seluruh panitia, dan seluruh yang hadir di dalam proses pelaksanaan seluruh aktivitas kegiatan kita Palestina. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Kami tidak bisa panjang-panjang, maka di akhir ini kami mengajak kita semua untuk bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Palestina merdeka. Wa jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu khair pada Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Syaibani Mujiono hafizahullahu ta'ala, yang walaupun dalam perjalanan tetap mengatur dan meluangkan waktu untuk mengikuti ya acara kita ini dengan saksama. Alhamdulillah, melalui kebaikan dan kedermawanan antum sekalian, sepanjang waktu kita tidak berhenti untuk memberikan supporting sebagai tanda keberadaan kita sebagai kaum muslimin bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, terutama yang ada di kota Al-Quds, Yerusalem, sekitar Masjidil Aqsa. Demikian pula pada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kisaran belasan dan insyaallah bertambah terus halaqah tahfidzil Quran. Kita support secara penuh dari Makassar untuk pemuda-pemuda, anak-anak kita, baik ikhwah maupun akhwat. Ya, sudah berlangsung kurang lebih setahun ya. Kita memberikan supporting untuk mereka. Mudah-mudahan nanti bisa ditampilkan juga oleh tim media sebagai bagian daripada tanda kebersamaan kita bersama mereka. Insyaallah kita lanjutkan acara kita yang penuh berkah pada malam hari ini dengan mempersilahkan kepada ustadz kita yang kita hormati dan muliakan bersama serta cintai karena Allah, Al-Ustadz Al-Fadil Dr.
Muhammad Yusran Ansar hafizahullahu taala untuk membawakan materinya, mencerahkan kita, membuat kita semakin mengenal bagaimana Al-Aqsa dalam sunnah nabawiyah, bagaimana Palestina di dalam tinjauan syar'i. Padanya kami persilahkan falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida, amma ba'd. Para hadirin, para asatidah, para ikhwah dan akhwat, jamaah sekalian, dan secara khusus kepada guru kita semuanya, pemimpin umum Ustaz kita Dr. Muhammad Zaitun Rasmin hafizahullahu taala, dan ustaz kita semuanya, Ustaduna Ustaz Muhammad Ikhwan Jalil hafizahullah, dan juga Ustadz kita Ustadz Ilham Jaya hafizahullah, sekjen kita Ustadz Syaibani Mujiono hafizahullah, dan seluruh asatidah yang hadir bersama kita baik secara langsung maupun via Zoom. Malam ini kami diamanahkan untuk menyampaikan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keutamaan Baitul Maqdis atau keutamaan Masjidil Aqsa dan keutamaan negeri Palestina. Dan ini apa yang kita lakukan adalah di antara upaya kita untuk membuktikan ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah imaniyah kita kepada sahabat, kepada saudara-saudara kita. Nabi SAW bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang berukhuwah, ukhuwah imaniyah. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu, tidak boleh dia mendoliminya. Seorang muslim tidak boleh mendolimi saudaranya, mengambil hak dari saudaranya, atau tidak menunaikan hak dari saudaranya, dan termasuk tidak membantu saudaranya pada saat dibutuhkannya. Wala yakhzuluhu, dan tidak boleh seorang muslim membiarkan saudaranya. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh seorang muslim untuk memandang remeh, menghina saudaranya. Semoga upaya kita ini sebagai bukti bahwa kita benar-benar ingin berukhuwah dengan saudara kita, dan bukan sebaliknya. Kita tidak mampu membantu mereka lalu justru kita mengejek mereka, tidak peduli kepada mereka, bahkan mendolimi saudara-saudara kita tersebut. Hadis-hadis tentang Palestina dan Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa sangat-sangat banyak dan telah dikumpulkan oleh para ulama kita sejak dahulu. Di antaranya yang terkenal kitab Fadail Syam dan Dimashq karya Syekh atau Imam Al-Hafidh Abul Hasan Ali Ar-Rabi'i , yang telah ditahqiq sejak lama oleh
salah seorang ahli hadis abad ini, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dan juga telah dikumpulkan beberapa hadis-hadis terkait dengan masalah ini oleh banyak penuntut ilmu dan para ulama-ulama kita di abad ini atau di masa ini. Ada yang mengumpulkan hadis-hadis 40 hadis Al-Arba'un Al-Maqdisiyah, dan ada yang mengumpulkan dengan judul Al-Arba'un Al-Filastiniyah. Waktu yang terbatas, kami hanya akan membahas beberapa dari hadis-hadis tersebut, dan tentu saja kita pilih hadis-hadis yang sahih terkait dengan masalah ini. Panitia memberikan waktu kepada kami 15 menit. Karena itu insyaallah kami akan pilih 15 hadis saja, ya. Mudah-mudahan 15 dari sekian banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis, 16 atau 17 syahra, selama 16 bulan atau selama 17 bulan. Summa surifna nahwal Ka'bah, kemudian kami dipalingkan atau diarahkan untuk menghadap Ka'bah. Dan kita tahu sejarah perubahan kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis lalu diarahkan ke Ka'bah. Syahid dari hadis kita ini, ya, kita akan jelaskan saja secara sesingkat-singkatnya bahwa Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, dulu adalah kiblat yang pertama bagi kaum muslimin yang tidak akan terlupakan pada sejarah kaum muslimin, dan dicatat oleh para sahabat dan senantiasa dikenang oleh umat ini. Yang kedua, Masjid Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun di muka bumi ini, dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah," aku bertanya, wahai Rasulullah, "ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal?" Masjid apa yang paling pertama kali dibangun di muka bumi ini? Qala al-Masjidul Haram. Beliau mengatakan Masjidul Haram, Makkah. Qultu summa ay? Lalu Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qal al-Masjidul Aqsa. Beliau mengatakan al-Masjidul Aqsa. Qultu kam bainahuma? Aku bertanya lagi, berapa jarak antara pembangunan Masjid Haram dan Masjid Aqsa? Dan pertanyaan-pertanyaan semacam ini memberikan isyarat kepada kita pentingnya mengetahui sejarah, mengetahui awal-awal sesuatu sejarah itu penting, bahkan tahun-tahunnya pun ditanyakan oleh para sahabat. Dan seandainya pertanyaannya adalah pertanyaan yang tidak penting, tentu telah ditegur oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di antara dalil pentingnya mempelajari sejarah Islam. Qal, beliau bersabda, arba'una sanah, 40 tahun jarak antara pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Wa aynama adrakatka as-salatu fasalli fahuwa masjid. Lalu beliau berikan faedah berikutnya, di mana saja kalian berada ketika sudah masuk waktu salat, maka silahkan kalian melaksanakan salat, karena di antara kekhususan umat Islam, Allah telah menjadikan bumi ini sebagai masjidah wa tahura, ya, sebagai tempat bersuci dan juga tempat yang layak untuk digunakan salat. Syahid dari hadis ini adalah Masjid Aqsa adalah masjid kedua yang bersejarah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini. Apa keutamaan salat di Masjid Aqsa? Ya, mungkin kalau kita tanya hari ini para jamaah yang hadir di Masjid Wihdatul Ummah dan juga yang hadir di Zoom, alhamdulillah
sudah banyak di antara kita yang sudah pernah merasakan indahnya salat di Masjidil Haram dan indahnya salat di Masjid Nabawi. Dan kita semuanya insyaallah tentu rindu untuk salat juga di Masjidil Aqsa. Ya, jangankan di Masjid Aqsa, seorang muslim rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang hamba Allah hatinya senantiasa terpaut ke masjid Allah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia keluar dari masjid selalu rindu untuk ke masjid. Apatah lagi jika masjid itu adalah masjid yang memang memiliki keutamaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan Masjid Aqsa. Setelah kita sudah tahu keutamaan Masjidil Haram 100.000 kali, keutamaan Masjid Nabawi 1000 kali, lalu ada khilaf riwayat-riwayat tentang berapa keutamaan salat satu kali di Masjidil Aqsa. Dan riwayat yang paling sahih insyaallah apa yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan juga Imam Hakim dalam Mustadrak, dan hadis ini beliau sahihkan dan juga telah disahihkan oleh Imam Dahabi, beliau setuju dengan pentasihan Imam Hakim dan juga Al-Haythami dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, semuanya menilai hadis ini adalah hadis yang sahih dan dia adalah hadis yang paling sahih di antara riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan salat di Masjid Aqsa. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita cermati banyak hadis-hadis tentang keutamaan Masjid Aqsa, keutamaan Syam datang dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan ini tidak mengherankan karena beliau minasyamiyin, ya, beliau termasuk dari penduduk Syam. Dan beliau meriwayatkan kepada kita dan bertanya kepada Nabi SAW beberapa hal yang terkait dengan Syam dan Masjid Aqsa. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW anis salati fi Baitul Maqdis, tentang salat di Masjidil Maqdis, Baitul Maqdis Al-Aqsa. Afdal au fi Masjid Rasulillah SAW, yang mana lebih afdal, Masjid Aqsa atau Masjid Rasulullah SAW? Faqal, kata Nabi SAW, salatun fi masjidi hadha, salat di masjidku ini afdal min arba' salawatin fihi, lebih afdal daripada salat 4 kali di Masjid Aqsa. Artinya salat di Masjid Aqsa 250 kali lebih afdal daripada masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram dan selain Masjid Nabawi. Dan ini riwayat yang paling sahih insyaallah. Dari beberapa riwayat yang ada menyebutkan 500 kali dan beberapa riwayat yang lainnya. Wala ni'mal musalla. Namun untuk kita tidak merendahkan keutamaan ini, ya, jangan sampai ada yang menyangka dia adalah satu hal yang menunjukkan tidak utama. 250 kali dibandingkan masjid yang lain sudah merupakan dalil tentang keutamaan Masjid Aqsa. Lalu Nabi melanjutkan wala ni'mal musalla, sungguh tempat solat yang sangat baik. Huwa ardul mahsyar wal mansyar, dan Masjid Aqsa dan Syam sebagaimana nanti akan kita sebutkan juga adalah ardul mahsyar wal mansyar. Dia adalah bumi tempat dikumpulkannya nanti manusia mahsyar di hari kiamat kelak, wal mansyar, dan tempat tersebarnya manusia untuk menjalani perhitungan hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sejarah Aqsa dan Syam secara umum bukan hanya di dunia ini, pun nanti di akhirat, bahkan di akhir zaman, tempat yang paling bersejarah adalah Masjid Aqsa dan negeri Syam secara umum. Lalu beliau mengatakan wala ya'tiyanna 'alan nasi zamanun wala qaidu sautin au qala qausin, akan datang satu zaman di mana seseorang yang jarak seperti saut, ya, seperti cambuk, cemeti, atau qaus, busur panah, itu ar-rajul haitsu yara minhu Baitul Maqdis, dia hanya bisa sedikit berada di Baitul Maqdis atau tempat yang dengannya dia bisa melihat Baitul Maqdis. Dari jarak tersebut hanya sedikit yang dia bisa dapatkan tempat untuk bisa melihat Baitul Maqdis. Khairun lahu, lebih baik baginya,
au ahabbu ilaihi, atau lebih dia sukai minad dunya jami'a, dari seluruh dunia ini, ya. Jadi sekedar bisa menyaksikan Masjidil Aqsa dari jarak tersebut akan datang satu zaman begitu, ya ini isyarat bahwasanya akan sulit suatu saat kita berada di Masjid Aqsa, sehingga walaupun kita bisa melihat dari jarak jauh saja, kita masih bisa melihat Masjid Aqsa dari tempat yang cuma sedikit, tempat yang bisa kita gunakan seperti cemeti atau seperti busur panah, itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Masjid Aqsa salah satu dari 3 masjid yang disyariatkan untuk kita berupaya, bersusah payah, berjuang, berusaha dan bercita-cita untuk bisa mengunjunginya sebelum Allah memanggil kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini juga diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddu rihalu illa ila 3 masajid. Tidak diikat, la tushaddu ar-rihal, tidak diikat kendaraan-kendaraan kita. Artinya tidak kita secara khusus memprogramkan bersusah payah untuk mendatangi suatu tempat illa ila 3 masajid, kecuali pada 3 masjid. Kita datangi secara khusus, kita kumpulkan dana, kita mengupayakan untuk bisa sampai ke sana. Apa itu? Al-Masjidul Haram, Masjid Haram, Masjidul Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, wa Masjidul Aqsa, ya Masjid Aqsa. 3 masjid ini saja kita dianjurkan untuk berupaya mendatanginya, bersusah payah untuk bisa mendatanginya dan melaksanakan solat di tempat tersebut. Tidak mengapa, boleh seorang bernazar untuk bisa solat di Masjid Aqsa, dan ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, dan hadisnya sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Haq Al-Ishbili dan Ibnu Daqiq Al-Id, Ibnu Mulaqin dan Al-Albani, semuanya menyebutkan bahwa hadisnya sahih dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna rajulan, ada seorang laki-laki, qama yaumal fathi, seorang sahabat berdiri pada saat Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, setelah Makkah bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin, kembali kaum muslimin berkesempatan untuk mengunjungi dan menguasai Makkah. Ada seorang sahabat, tidak disebutkan siapa namanya, para pensyarah hadis juga mengatakan lam naqif ala ismihi, tidak ditahu siapa orangnya, tapi ada seorang sahabat berdiri langsung mengatakan, ya Rasulullah, inni nazartu lillahi in fatahallahu alaika Makkah an usalliya fi masjid Baitil Maqdis rak'atain. Wahai Rasulullah, saya sudah pernah bernazar, jika Allah Subhanahu wa taala memenangkan kita lewat perjuanganmu dan kita bisa kembali menguasai kota Makkah, maka saya bernazar untuk solat di Baitul Maqdis, solat 2 rakaat saja. Jadi menaklukkan Makkah dan mereka semua sedang posisinya di Makkah. Lalu sahabat ini bernazar kalau sudah ditaklukkan kota Makkah mau pergi ke Baitul Maqdis untuk sholat 2 rakaat. Apa tanggapan beliau? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyarankan, sholli hahuna, sholat di sini saja, Masjidil Haram. Mumpung kita lagi berada di Masjidil Haram, sholat di sini saja. Ya, ulama menjelaskan bahwa suatu nazar seharusnya ditunaikan sesuai dengan isi nazar tersebut, kecuali jika kita bisa menggantinya dengan yang lebih afdal. Kita nazar solat di Masjid Nabawi, lalu kita bisa solat di Masjid Haram, silahkan. Tapi kalau kita nazar solat di Masjid Nabawi, lalu kita tidak bisa solat di sana dan tidak bisa juga solat di Masjid Haram, lalu kita mau ganti di masjid yang lain, itu tidak boleh. Termasuk juga kalau di Masjid Aqsa. Tapi kalau kita mengganti dengan yang lebih afdal, maka itu bisa. Karena itu Nabi kita mengatakan, sholli hauna, solat di sini saja. Dan itu beliau ulangi 3 kali. Tapi sahabat ini mungkin karena begitu rindunya dan mau menjalankan nazarnya, dia mengatakan, saya mau sholat di sana saja. Akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membiarkan dan mengatakan, sya'nuka idan, ya kalau gitu terserah kamu. Ya. Ulama kita mengatakan bahwa ini tidak menunjukkan bahwasanya terlarang, ya artinya boleh saja
dia tunaikan nazarnya sesuai dengan apa yang telah dia nazarkan. Namun sebenarnya lebih afdal kalau dia tunaikan saja di Masjid Haram. Syahid yang kita mau ambil di sini, pelajaran yang penting adalah bagaimana para sahabat memandang begitu pentingnya Masjid Aqsa sehingga mereka sampai bernazar untuk bisa sholat di sana 2 rakaat. Ya. Maka ya sungguh sangat mulia kalau ada di antara para pejuang-pejuang atau kita-kita yang bernazar, ya jika suatu saat Allah membebaskan Masjid Aqsa dari cengkraman Yahudi terkutuk tersebut, maka kita mau sholat di sana, ya, walaupun cuma 2 rakaat. Dajjal tidak akan mampu masuki Masjid Aqsa. Disebutkan dalam hadis-hadis bahwa kota-kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal cuma 2, Makkah dan Madinah. Makanya Dajjal dinamakan dengan Masih. Salah satu makna dari Masih adalah dia bisa yamsahul ard, dia bisa mengelilingi semua bumi ini dalam jangka waktu yang pendek. Dia akan keliling, ya hadisnya cukup panjang, tapi kami sebutkan syahidnya saja. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Haythami dan juga Syekh Al-Albani. Hadisnya cukup panjang tentang peringatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan bahaya fitnah Dajjal. Lalu di akhir dari hadis itu dikatakan, wa innahu yalbathu fikum 40 sabaha yaridu fiha kullu manhal. Dia akan hidup selama 40 hari Dajjal, dan 1 hari pertama bagikan 1 tahun, ya 1 hari kedua bagikan 1 bulan dan seterusnya. Illa 4 masajid, kecuali di 4 masjid. Dajjal ini tidak akan mampu memasuki ke-4 masjid ini, yaitu Masjidil Haram, dan Makkah secara umum tidak akan bisa dimasuki Dajjal, Masjidul Madinah, Masjidun Nabawi, dan secara umum Dajjal tidak akan bisa masuk di kota Madinah, Wat-Tur dan Tursina, wa Masjidil Aqsa dan Masjid Aqsa. Ini syahid ya dari hadisnya cukup panjang, dan ini menunjukkan keutamaan Masjid Aqsa. Walaupun si Dajjal akan bisa memasuki daerah sekitar Baitul Maqdis, namun untuk masuk ke Masjid Aqsa tidak akan mungkin. Karena itu salah satu pelarian dari kaum muslimin untuk menyelamatkan diri dari gangguan Dajjal di masa itu adalah memasuki 4 masjid ini, di antaranya Masjidil Aqsa. Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan di daerah Maqdis atau daerah Quds untuk mengimami kaum muslimin, dan dalam riwayat beliau akan mengimami, lalu datanglah Mahdi dan akan diimami oleh Mahdi, dan keduanya akan bekerja sama untuk membunuh Dajjal. Dan ini diriwayatkan oleh beberapa hadis, dan diantaranya hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk bisa meninggal di dekat Baitul Maqdis. Kalau saja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Fadail Madinah, di antara harapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah meminta kepada Allah, berdoa untuk bisa meninggal di kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ya, dan Allah mengabulkan doa beliau. Dan ternyata Nabi Musa alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meninggal di dekat Baitul Maqdis. Hadisnya hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan yang kita sebutkan periwayatan Imam Muslim. Hadisnya menyebutkan ja'al malakul maut, datang malaikat maut, ila Musa alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam. Faqala lahu ajib rabbak. Malaikat maut mengatakan ajib rabbak, jawab panggilan Tuhanmu, artinya kamu akan dicabut nyawamu. Qal falatama Musa alaihissalam aina malakil maut faqafa'aha, faqa'aha. Begitu ya malaikat maut
menyampaikan seperti itu, dan Nabi Musa tidak diberitahukan sebelumnya, dan di antara kekhususan para nabi dan rasul adalah mereka tidak dicabut nyawanya sebelum disampaikan sebelumnya kepada mereka. Karena itu Nabi Musa latama, ya, menempeleng malaikat maut ini sampai sampai keluar biji matanya. Dan hadisnya sahih Bukhari dan Muslim, dan kita mengimani sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis tersebut. Maka faraja al-malak, malaikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, innaka arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, engkau telah mengutusku kepada seorang manusia yang tidak, seorang hamba yang tidak menginginkan kematian atau belum mau mati. Wa qad faqa'aini, dan dia telah menempeleng wajahku sampai terlepas atau tercungkil mata beliau. Qal faraddallahu ilaihi aynah, Allah mengembalikan mata dari malaikat. Wa qala irji' ila abdi faqulil haya turid, kembali ke hambaku dan tanya, sampai kapan kamu mau hidup? Fa in kunta turidul haya fadha yadaka ala matni thawr, dan kalau masih mau hidup, masih ingin hidup dalam beberapa waktu, maka letakkan tanganmu, tapakmu di kulit dari atau bulu-bulu dari lembu, ya, atau sapi, thawr. Maka apa yang kamu sentuh dari tapak tanganmu, dari bulu-bulu lembu tersebut, segitulah umurmu akan dipanjangkan, ya. Jadi 1 bulu 1 tahun. Jadi kalau 20 bulu 20 tahun. Lalu disampaikanlah oleh malaikat maut kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, apa yang terjadi setelah itu? Kalau saya sudah melakukan yang seperti itu, kamu akan mati, kamu akan dicabut nyawamu. Qal fal'an, beliau mengatakan, kalau begitu sekarang saja cabut nyawaku. Tapi beliau berdoa, Rabbi amitni minal ardil muqaddasah, ya Allah, wafatkan aku di ardul muqaddasah. Dan ini dalil tentang keutamaan meninggal kalian di mana sebenarnya tempat matinya dan kuburan dari Nabi Musa alaihissalam, di daerah ardul muqaddasah tersebut, di daerah sekitar Baitul Maqdis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari telah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah, berkahilah kami untuk negeri Syam kami. Allahumma barik lana fi yamanina, dan seterusnya, ya. Waktu terbatas. Syahidnya di sini bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah berdoa untuk diberikan keberkahan untuk Syam, dan Syam adalah Palestina, Suria, Yordan, Urdun dan sekitarnya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan hadisnya Imam Tirmidzi mengatakan hasan sahih dan juga telah disahihkan oleh Syekh Albani dan Ahmad Syakir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakhruju narun min Hadramaut, akan keluar api dari negeri Hadramaut, daerah Yaman. Au min nahwi Hadramaut, atau sekitarnya, qabla yaumil qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat. Tahsyurun nas, itu yang akan mengumpulkan manusia dan mengarahkan ke tempat kumpulnya. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami jika akan datang masa tersebut? Qala alaikum bisyam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian menuju ke Syam, ya. Rekomendasi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menuju ke Syam. Hadirin sekalian, di antara peristilahan yang syar'i yang datang dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada yang dinamakan dengan Taifah Mansurah, yang disebutkan dalam banyak hadis. Siapa Taifah Mansurah? Kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadisnya yang menyebutkan, dan sebagian hadis menyebutkan secara khusus mereka adalah Ahlus Syam. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ahlul ghad, akan senantiasa ahlul ghad
Ada khilaf tentang makna ahlul gharb di sini. Ada yang mengatakan Arab secara umum, dan Imam Ibnul Athir dan sebagian ulama menyebutkan, mentarjihkan yang dimaksudkan ahlul gharb adalah ahlus Syam, karena Syam berada di, atau beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis ini, beliau berada di sebelah barat, ya, atau Syam sebelah barat dari Makkah dan Madinah. La yazalu ahlul gharb zahirina alal haqq, senantiasa tampil, eksis dengan kebenaran, senantiasa menyuarakan kebenaran, senantiasa tampil dalam menyuarakan kebenaran, hatta taqumas sa'ah, hingga hari kiamat, ya. Ini janji beliau bahwa tidak akan pernah hilang ada kelompok-kelompok yang senantiasa menyuarakan jihad dan memperjuangkan kebenaran pada umatnya, Taifah Mansurah, dan beliau menyebutkan adalah ahlul gharb. Dalam riwayat yang lain nanti akan kita sebutkan, ya, sebelumnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Hakim, dan hadisnya juga sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba li Syam, beruntunglah Syam dan penduduknya. Qulna li ayyi dzalika ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah engkau mengatakan beruntunglah Syam dan penduduknya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lianna malaikatar rahman, karena malaikat Allah Subhanahu wa taala basitatun ajnihataha 'alaiha, karena malaikat itu membentangkan sayapnya kepada para penduduk Syam. Dan kita tahu dalam hadis tentang penuntut ilmu, malaikat membentangkan sayapnya menaungi para penuntut ilmu, ridon lima yasna, ya, karena ridho dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Maka malaikat membentangkan sayapnya untuk penduduk Syam, isyarat tentang keridhaan mereka kepada para pejuang-pejuang di Baitul Maqdis. Kualitas penduduk Syam juga gambaran kualitas umat Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh banyak ulama, Imam Tirmidzi, Syekh Albani, Syekh Mukbil, Syekh Syuaib Al-Arnaud dan yang lainnya, dikatakan idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum, jika sudah rusak penduduk Syam maka tidak ada lagi kebaikan pada kalian. Ada beberapa tafsiran tentang hadis ini, di antaranya bahwa jika memang Syam rusak maka tidak lagi kebaikan pada umat ini, secara zahir dari hadis ini. Dan sebagian mengatakan jika Syam telah rusak maka jangan kalian berada di sana dan tidak perlu mendatangi di sana, ya. Namun kalau kita kompromikan dengan hadis-hadis yang menyebutkan akan senantiasa mereka eksis, menunjukkan dalam kebenaran, dalam menyuarakan kebenaran, maka menunjukkan bahwa jika kalian menganggap rusak ahlus Syam maka tidak ada lagi kebaikan pada kalian, karena mereka lah yang selama ini menyuarakan kebenaran itu. Lalu beliau mengatakan, wala yazalu ta'ifatun min ummati, dan akan selalu ada pada umatku, akan selalu ada, la yazalu menunjukkan istimrariyah, mansurin, mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna an-nasr yang dimaksudkan, mereka senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, konsisten dalam kebenaran, walaupun mungkin pandangan kasat mata kita mereka sedang dikalahkan atau mereka belum beruntung untuk memenangkan pertempuran. Namun hakikatul nasr, hakikatul intisar adalah sabatnya seseorang, istiqomahnya seseorang dalam menyuarakan kebenaran dan mengikuti manhaj yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka senantiasa mansurin, ditolong oleh Allah. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang tidak mau menolong mereka. Ini isyarat bahwa jika kita mendengarkan ada orang yang tidak mau menolong mereka, tidak berpihak pada mereka, justru nyinyir kepada mereka, itu memang sudah merupakan sunnatullah. Ada saja orang yang semacam itu, tapi mereka tidak akan bisa membahayakan dan tidak akan bisa merugikan Taifah Mansurah ini. Mereka tidak peduli dengan nyinyiran mereka. Mereka akan senantiasa tampil untuk menyuarakan kebenaran, dan mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta taqumas sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Dan dalam sebagian riwayat, dan ini yang lebih rinci, hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik, sampai datangnya perintah Allah. Kenapa perlu diartikan sampai datangnya hari kiamat dengan hatta ya'ti amrullah? Karena hari kiamat tentu saja tidak akan terjadi kecuali pada ala syiraril khalq, pada manusia-manusia yang paling jahat. Maka
Tidak mungkin Taifah Mansurah ini bisa tinggal sampai hari kiamat, tapi hatta ya'ti amrullah, sampai datang keputusan Allah. Artinya Allah mengirimkan angin yang mewafatkan orang-orang yang beriman, termasuk Taifah Mansurah ini, sampai disitulah tinggal orang yang jahat hidup di muka bumi, lalu datanglah hari kiamat. Kedua sebelum terakhir, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan ini juga disebutkan oleh Ar-Rabi'i dalam Fadail Syam beliau, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam Mu'jamul Awsat dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Asy-Syamu ardul mahsyar," tempat kita semua akan dikumpulkan. Ya, kita meyakini di antara fase yang akan kita lalui di akhirat kelak ketika kita dibangkitkan adalah kita dikumpulkan di padang mahsyar. Di mana itu? Di tanah Syam, bumi Syam. Wal mansyar, dan tempat kita di mobilisasi atau tempat kita berpencar nanti menuju ke tempat kita masing-masing untuk menjalani proses-proses hisab dan seterusnya. Yang terakhir, kita yakin perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, bumi Syam, akan berakhir dengan nasrun minallahi wa fathun qarib. Kita yakin mereka akan menang di sisi Allah, walaupun ada beberapa nyawa yang berguguran mendapatkan syahadah fi sabilillah. Tapi kita juga yakin di samping akan mereka dikalahkan, ada mereka dalam artian ada yang di antara mereka berguguran, tapi ada fathun qarib, kemenangan yang dekat, yaitu mereka mengalahkan musuh-musuh mereka sampai musuh-musuh mereka berlari ketakutan. Dan itu disebutkan oleh hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "La taqumus sa'ah," tidak akan datang hari kiamat, "hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda," sampai orang-orang Islam memerangi Yahudi. Tadi sudah kita sebutkan, ini peperangan akan terus berlanjut, dan ujungnya nanti pada akhir zaman menjelang datangnya Isa dan Mahdi. Jadi perjuangan-perjuangan yang telah dimulai ini dan terus akan berjalan, la tazal, ini ujungnya nanti kemenangan yang paling puncak di dunia ini adalah pada saat kaum muslimin memerangi Yahudi. Dalam syarah hadis, para ulama kita mengatakan di Syam, di Palestina. Fayaqtuluhumul muslimun, kaum muslimin memerangi mereka, hatta yakhtabi al-yahudi, sampai orang-orang Yahudi pada sembunyi-sembunyi, ya, takut, ketakutan, dan itu sifat Yahudi, ya. Mereka adalah bangsa yang pada hakikatnya bangsa yang penakut dan pengecut. Mirwara'il hajar, mereka cari-cari tempat persembunyian, benteng-benteng sudah mereka tidak bisa gunakan lagi atau sulit mereka gunakan, maka mereka mencari tempat apa saja yang bisa menyembunyikan dirinya. Di antaranya adalah hajar, batu-batuan, wasyajar, pohon-pohon. Fayaqul al-hajar, namun pohon, namun hajar, batu, au syajar atau pohon akan berkata, "Ya Muslim, ya Abdullah," wahai Muslim, wahai Abdullah, "hada Yahudi," ini Yahudi di belakangku, "khalfi," di belakangku, "fata'ala," kesini, faqtulhu, bunuh dia. Ya. Jadi kaum muslimin kelak akan dibantu semuanya oleh seluruh junudullah, ya, tentara-tentara Allah berupa pohon-pohon ini dan batu-batuan yang ada. Illal gharqat, kecuali pohon gharqat, fa innahu min syajaril yahud, karena dia adalah pohonnya kaum Yahudi, ya. Dan konon kaum Yahudi karena begitu yakinnya dengan hadis ini, membenarkan hadis ini, maka mereka sejak sekarang menanam pohon gharqat ini sebagai persiapan tempat perlindungan mereka kelak yang menjelang hari kiamat tersebut. Wallahu taala alam. Ini berapa hadis-hadis dari sekian banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, tentang masalah ini, dan intinya bahwa persoalan Palestina, persoalan Baitul Maqdis bukan persoalan sekadar pembelaan terhadap tanah air mereka. Saudara-saudara kita di sana bukan sekadar membela tanah air mereka, tapi mereka sebenarnya adalah perwakilan bagi umat Islam, kita-kita semua ini.
Kalau kita mengatakan jihad hukumnya fardu kifayah, mereka lah yang melaksanakan fardu kifayah hari ini dan akan terus sampai hari kiamat insyaallah. Dan tentu saja yang seorang muslim perlu musyarakah sebatas apa yang dia mampu dengan saudara-saudaranya. Seandainya benar sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian ini hanya persoalan pembelaan terhadap tanah air saja, maka cukup merupakan syaraf bagi mereka ketika mereka tidak membiarkan tanah mereka dirampas. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qutila duna malih fahuwa syahid. Siapa yang meninggal dunia mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Abdullah bin Mubarak sampai mengatakan, walau dirhamain, walaupun cuma 2 dirham, kamu mempertahankan hartamu sampai kamu dibunuh, maka kamu mati syahid. Kalau kamu membunuh dia, kamu tidak diapa-apakan, tidak ada hukum had bagimu, karena kamu mempertahankan hartamu. Dan ini disetujui oleh Imam Nawawi rahimahullah dan para fuqaha kebanyakan. Maka gimana lagi kalau dia adalah mempertahankan bukan sekadar tanah air mereka, tapi juga mempertahankan bumi suci yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat-tempat berkah yang merupakan negeri kaum muslimin secara keseluruhan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati-hati kita semuanya untuk tidak melupakan mereka dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk saudara-saudara kita di sana. Barakallahu fikum, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan kata-kata yang tidak tepat. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam, dan juga maaf ya waktu yang sudah sangat lewat ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazallah khair pada Ustadzuna Al-Fadil Dr. Muhammad Yusran Ansar, ja'ala kullama qaddam fi mizani hasanatihi yaumal qiyamah, amin. Para ikhwah dan akhwat sekalian, hadirin dan hadirat, insyaallah kita akan azan salat isya dan lanjut langsung qamat ya. Dan setelah itu mohon maaf karena waktu kita agak sempit, jadi ba'da salat isya langsung ya kita tetap berada di tempat. Mungkin tidak dilarang, tetapi ada baiknya kalau kita tunda salat sunnah kita, mungkin bisa di rumah ya, karena hadis Nabi juga mengatakan khairu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah, sebaik-baiknya salat seorang itu adalah di rumahnya kecuali salat wajib ya. Nah, ini ada hajat kita, jadi setelah salat isya kita melanjutkan acara ya dengan mendengarkan acara-acara selanjutnya. Demikian, barakallahu fikum. Silahkan petugas untuk azan, dan kita langsung setelah itu qamat salat isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. luruskan rapatkan saf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل
فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله
الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية الناس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم السلام السلام تبارك.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, para ikhwah, para akhwat, kaum muslimin muslimat, baik yang hadir secara langsung di Masjid Wahdatul Ummah Kota Makassar maupun yang hadir melalui Zoom atau menyaksikan melalui akun-akun yang lain. Insyaallah kita akan langsung melangkah ke acara berikutnya. Namun kita cek dulu di Zoom Ustadz Ilham Jaya hafidhahullah, apakah sudah berada di Zoom? Ya, siap ya. insyaallah Ustadz. Alhamdulillah. Iya. Ustadz Ilham sudah membersamai kita. Beliau adalah wakil ketua dari komunitas atau perkumpulan kita Palestina, dan beliau juga adalah merupakan anggota dari Tansiqiyatu Al-Ulama li Nusrati Filistin atau Forum Koordinasi Ulama Sedunia untuk mendukung Palestina. Ya, alhamdulillah Ustadz Ilham salah seorang ustadz kita yang paling concern untuk masalah Palestina dan Al-Aqsa, memperhatikan berita-berita terkini dan juga memberikan insyaallah analisa-analisa yang akurat yang biidnillahi ta'ala akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya berharap perhatian kita semua dapat terpusat dulu ke beliau. Ya, langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Ilham. Falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Takbir. Iya, silakan. Syukran Ustadzana yang sama-sama kita hormati pimpinan umum Wahda Islamiyah, Ustadzuna Ketua Dewan Syura Ustadz Muhammad Ikhwan Abdul Jalil, Ustadzuna Ketua Dewan Syariah Al-Ustadz Muhammad Yusran, Ustadz kita Ketua Komite Solidaritas Palestina, kita Palestina, Ustadzuna Ustadz Syaibani Mujiono, para asatidah, ikhwas sekalian, hafidhakumullahu jami'an, hadirin dan hadirat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukran jazakumullahu khairan kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Baitul Maqdis, di Gaza, yang kembali menyatukan kita kaum muslimin, yang kembali mengingatkan kita tentang tanggung jawab dan harga diri kita yang terletak di Al-Masjidil Aqsa Al-Mubarak, yang kembali mengingatkan kita menguji ukhuwah Islamiyah, imaniyah yang kita miliki. Terima kasih kepada para pejuang kemerdekaan Palestina yang dalam sepekan terakhir ini melancarkan Tufanul Aqsa atau Badai Al-Aqsa, mengingatkan kita bahwa salah satu poros utama perjuangan kemanusiaan dan umat Islam pada hari ini adalah Al-Masjidil Aqsa.
yang terletak di Baitul Maqdis, yang berada di negeri para nabi, yaitu bumi Syam dan khususnya Palestina. Apa yang kalian lancarkan adalah hadiah bagi umat Islam, adalah pengingat dan pemicu kebangkitan kemanusiaan dan orang-orang yang beriman untuk kembali tampil di dunia, untuk mewujudkan kehidupan di dunia ini yang lebih damai dan lebih manusiawi. Apa yang dilancarkan oleh saudara-saudara kita di sana, oleh para pejuang kemerdekaan Palestina, sebenarnya hanya satu periode dari perjuangan panjang yang telah mereka lakukan, hampir 1 abad lamanya, untuk mengusir penjajahan yang dahulu kita, bangsa Indonesia, pernah rasakan. Akan tetapi mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi ujian bagi seluruh kita umat Islam dan orang-orang yang beriman, sejauh mana kita memiliki peran untuk menghapuskan penjajahan itu di muka bumi ini, dan untuk membersihkan Al-Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis dari segala bentuk kedurjanaan. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita pejuang kemerdekaan Palestina, sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa di mana ada kemauan, maka di situ ada jalan. Apa yang dilihat oleh banyak manusia sebagai keterbatasan sumber daya, keterbatasan kawasan, keterbatasan listrik, air, akses, dan seterusnya. Akan tetapi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara kita di sana, pejuang kemerdekaan Palestina, mampu untuk menunjukkan kepada dunia dan mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman bahwa ruang-ruang perjuangan dan kemenangan itu selalu ada. Kalau hari ini kita melihat saudara-saudara kita di sana berjuang, maka sesungguhnya yang mereka tunjukkan kepada kita adalah kemenangan sejati. Mereka telah menang karena mampu menunjukkan mana garis kebenaran dan mana garis kebatilan. Mana nilai-nilai material yang dijunjung oleh dunia saat ini, dan mana nilai-nilai kebenaran sejati yang seharusnya menjadi nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita pejuang kemerdekaan Palestina di sana membuktikan kembali kepada kita bahwa tanah yang mereka perjuangkan itu adalah tanah suci, bahwa tanah yang mereka perjuangkan itu adalah tanah umat Islam, milik umat Islam dan penduduk Palestina. Sampai kapanpun dan atas dalih apapun, akan tetap menjadi milik umat Islam dan akan tetap menjadi milik bangsa Palestina. Takbir! 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 Apa yang kita saksikan pada hari ini berupa serangan bertubi-tubi dan tidak berperi kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Gaza, pada dasarnya menunjukkan kepanikan dari dunia imperialis secara umum dan Zionis penjajah secara khusus, bahwa mereka tidak mampu lagi untuk mengendalikan situasi, sehingga mereka menyerang membabi buta, sehingga mereka semakin jauh dari hati nurani kemanusiaan. Dan apa yang ditunjukkan oleh warga Gaza pada khususnya saudara-saudara kita di sana sungguh merupakan pelajaran bagi kita bagaimana seharusnya orang-orang beriman dalam nilai-nilai kebenaran dan pengorbanan. Sampai hari ini sudah ada 1.900 orang yang wafat dalam sepekan terakhir ini. 600 lebih diantaranya anak-anak dan hampir 300 diantaranya adalah wanita. Hampir 8.000
korban luka dalam serangan Israel atau Zionis, penjajah Zionis dalam sepekan terakhir ini. Akan tetapi dari waktu ke waktu kita mendengar, menonton, dan mendapatkan berita bagaimana saudara-saudara kita di Palestina sana tidak kapok, tidak gentar, dan mereka terus menunjukkan dukungan kepada perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina seluruhnya. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, tugas kita di sini adalah memberikan dukungan kita kepada mereka semaksimal apa yang kita mampu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh mereka, dan kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga berkenan untuk menjadikan kita orang-orang yang ikut dalam kafilah perjuangan mereka. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Subhanallah, Allahul Musta'an. Dari informasi yang tadi disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Ilham Jaya hafizahullahu ta'ala, telah ada hampir 2000 ya, saudara-saudara kita menemui akhir hayat mereka di kota Gaza. Kita semua berdoa semoga keseluruhan mereka biidznillah termasuk di antara para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Apa tidak, mereka telah sabat, mereka telah tegak berdiri di sana di antara sedemikian banyak hujan bom yang terus membombardir negeri para pemberani tersebut. Dan dengan melihat kondisi ini tentunya kita sangat perlu mendapatkan arahan, mendapatkan taujihat, penyemangatan, dan juga pelajaran-pelajaran yang teramat penting bagi kita untuk mendapatkannya sebagai bekal bagaimana kita bertindak, apa yang harus kita lakukan. Insyaallah telah bersama dengan kita Ustadzuna yang kita hormati, muliakan dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pemimpin umum Wahdah Islamiyah Ustadzuna Al-Fadil Al-Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin, Dr. Muhammad Zaitun Rasmin hafizahullahu taala. Sebelumnya kami ingin menyapa beliau dulu sekaligus mengecek ketersambungan. Ustadz, apakah Ustadzuna sudah bersama dengan kita? Ya. Di Jakarta saat ini? Ya. Belum join, ya. Ustadz Ilham, apakah masih bersama dengan kita? Ustadz, sambil menunggu Ustadz Zaitun, kita kembali ke Ustadz Ilham dulu. Ya. Siap, Ustadz. Ya. Baik, Ustadz Ilham. Ya, ini sambil kita menunggu ketersambungan jaringan dengan Ustadz Zaitun, Ustadzuna Ustadz Zaitun hafizahullahu taala, mungkin bisa diberikan beberapa informasi-informasi tambahan ya. Kami memantau dari informasi yang beredar bahwa saudara-saudara kita di Gaza sekarang sedang mengungsi ke daerah yang lebih dekat ke Mesir ya. Mungkin bisa diberikan sedikit informasi tentang hal ini Ustadz Ilham, tafadhal. Baik Ustadz. Jadi pertama bahwa setelah serangan yang dilancarkan oleh pejuang kemerdekaan Palestina sepekan terakhir yang dimulai pada hari Sabtu 7 Oktober pekan yang lalu persis,
1 pekan dari hari ini, yang mana basis atau salah satu basis pejuang kemerdekaan Palestina itu adalah Gaza. Saya katakan salah satu basis karena sejak tahun 2021, alhamdulillah telah bangkit kembali basis-basis perjuangan kemerdekaan Palestina di seluruh kawasan Palestina. Sehingga perjuangan perlawanan semesta sebenarnya terjadi di Palestina. Akan tetapi karena kepanikan oleh 1-2, bagaimana suaranya? Ya, jelas Ustaz. Silakan. Syukran. Akan tetapi karena kepanikan dari penjajah Zionis, akhirnya mereka melakukan serangan ke Gaza yang dalam pandangan mereka adalah sasaran yang paling empuk karena paling mudah untuk diberitakan ke media-media mainstream yang berpihak kepada penjajah Zionis. Dan sejak awal memang administrator dari penjajah Zionis memberikan arahan dalam tanda petik kepada warga Palestina yang ada di Gaza untuk meninggalkan kota Gaza. 2 hari yang lalu kita tentu mendengar adanya perintah dari otoritas kekuatan militer yang ada di penjajah Zionis untuk memutus akses listrik, air, bensin, internet, dan seterusnya dari Gaza. Itu semua adalah langkah dari upaya besar untuk mengusir warga Palestina yang ada di Gaza dari Gaza. Akan tetapi dalam kenyataannya, setiap kali warga dan masyarakat ini berusaha untuk mencari tempat yang dianggap aman, setiap kali itu pula serangan-serangan yang dilancarkan oleh penjajah Zionis itu menyasar mereka. Sehingga bisa dikatakan tidak ada tempat yang aman sebenarnya bagi warga Palestina yang ada di Gaza untuk bisa selamat dalam tanda petik dari serangan-serangan brutal penjajah Zionis. Alhamdulillah sampai saat ini pemerintah Mesir membuka perbatasan Rafah yang merupakan penghubung antara Mesir dengan Gaza untuk bantuan-bantuan kemanusiaan. Sehingga tentunya itu menjadi salah satu pintu untuk bantuan dunia untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita di sana. Jadi pada intinya bahwa upaya untuk mengeluarkan warga Gaza, warga Palestina yang ada di Gaza adalah politik yang sebenarnya dilancarkan oleh penjajah Zionis, dan sejauh ini alhamdulillah saudara-saudara kita di Gaza sana tetap istiqamah dan sadar terhadap peran perjuangan mereka untuk tetap bertahan dan menjadi tulang punggung bagi para pejuang kemerdekaan Palestina. Kurang lebih begitu, syukran, saya kembalikan. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Iya, setiap kali mereka membuat kekacauan dan mengobarkan keangkara-murkaan, maka Allah pasti akan kembali menghilangkan segala keangkara-murkaan itu. Kita yakin dan percaya. Alhamdulillah, Ustadzuna Ustadz Dr. Muhammad Zaitun Rasmin hafidhahullahu taala telah bergabung dengan kita. Kita sapa dulu beliau. Ahlan wa sahlan Ustadzuna, semoga sudah bergabung. Barakallahu fikum.
Kita cek sound dulu. Assalamualaikum Ustadzuna. Iya. Alhamdulillah, ya. Ustadz kita sudah bersama dengan kita cek sound dulu, ya. Tapi Ustadz mohon dicek soundnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suara terdengar Ustadz, ya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tafadhol Ustaz, langsung saja kita dengarkan ya taujihat dan pengarahan serta pelajaran-pelajaran pencerahan bagi kita dalam acara Malam Peduli Palestina. Ya. Tafadhol Ustadzuna Al-Fadil Al-Ustadz Dr. Muhammad Zaitun Rasmin hafidhahullahu taala. Al-fursah mutaha ila fadilatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala imamil mujahidin nabiyina wa habibina wa qudwatina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para asatidzah dan seluruh peserta pengajian atau kajian atau tablik akbar tentang Palestina malam ini, baik yang offline di Masjid Wahdatul Ummah maupun yang online yang saya lihat di akun berjumlah hampir 1.000 orang. Sudah 1.000 orang. Mungkin banyak yang mau masuk lagi tapi tidak bisa. Ya. Karena mungkin Zoom-nya cuma 1.000. Adalah suatu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menjadi saksi walaupun dari jauh. Menjadi saksi tentang suatu kemahakuasaan Allah SWT yang terjadi pada saudara-saudara kita, para pejuang Palestina dan kaum muslimin bangsa Palestina secara umum dan secara khusus dari saudara-saudara kita bangsa Palestina di Gaza yang telah meruntuhkan dan merontokkan banyak asumsi bahkan keyakinan tentang kekuatan Zionis Israel yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan manapun, apalagi kalau cuma kekuatan dari para pejuang Palestina. Ini semua terbantahkan. Ini semua rontok, ya, sama dengan rontoknya semangat serta keberanian kaum Zionis yang sekarang walaupun mereka masih terus mempertahankan penjajahannya, keangkara murkaannya, tapi nampak sekali sangat dipaksakan. Ya, di hati-hati mereka ada ketakutan yang luar biasa
dan hanya menanti kapan giliran akan sampai kepada mereka dari serangan balasan, dari serangan pembelaan kaum Palestina. Kita kaum muslimin di seluruh dunia tentu sangat meyakini kemahakuasaan Allah SWT. Namun dengan adanya hal-hal yang begitu nampak di depan mata kita sekarang ini, walaupun kita tidak di lokasi, tapi itu seolah-olah depan mata kita karena bisa kita lihat begitu jelas dalam video. Bahkan ada yang bisa live. Ya, kalau bukan stasiun TV banyak yang bisa live Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Bagaimana live tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang ya yang tidak diperhitungkan, dianggap remeh, tapi mereka menjadi sangat kuat karena ditolong oleh yang maha kuat, maha kuasa Allah SWT. Peristiwa 7 Oktober 2023 adalah peristiwa monumental yang insya Allah akan menjadi suatu penggalan sejarah penting dalam perjuangan kaum Palestina, bangsa Palestina dan kaum muslimin dimanapun di dunia ini. Betapa tidak, ya, seluruh hitung-hitungan manusia menganggap mustahil itu terjadi. Blokade 16 tahun, embargo kurang lebih sama, embargo ekonomi, yang menyebabkan begitu sulit barang-barang makanan dan obat-obatan saja begitu sulit, apalagi yang namanya peralatan tempur atau bahan-bahan untuk itu seperti besi dan sebagainya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kita diperlihatkan ayat-ayat kauniyah. Setelah sekian lama kita baca ayat-ayat tanziliyah dan pernah juga kita mendengar atau melihat sebagian ayat-ayat kauniyah itu baik di Palestina dan di tempat-tempat lain. Sekarang kita diperlihatkan lagi, ya, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat meruntuhkan segala kekuatan dan kekuasaan. Apa yang dibangga-banggakan dengan istilah Iron Dome, ya, kubah besi yang menutupi seluruh wilayah udara Israel. Ini kubah besi bukan bangunan besi. Ya, karena kalau bangunan besi tidak bisa masuk pesawat. Tapi kubah yang disebut Iron Dome atau kubah besi tadi itu, ya, itu suatu sistem pertahanan udara yang sangat canggih, yang mungkin belum dimiliki negara manapun. Sehingga kalau ada pesawat biasa saja mau masuk, ya, itu akan cepat dideteksi dan bisa ditembak jatuh. Apalagi kalau roket, apalagi kalau serangan musuh. Tapi ketika datang pertolongan Allah SWT, ya, dan datang keputusan atas kepongahan dan kesombongan manusia, apa yang dianggap sebagai jaringan besi pengaman luar biasa itu berubah menjadi Baitul Ankabut, menjadi jaringan rumah laba-laba yang dari luar kelihatan kokoh, padahal bisa ditembus dan dipatahkan dengan satu sentuhan. Ya, wa inna auhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Apa yang terjadi 7 Oktober persis seperti itu. Ya, Iron Dome ini begitu mudah ditembus dengan serangan cepat, mungkin tidak sampai 20 menit
kurang lebih 5.000 roket Gaza, pejuang Gaza, ya, bisa menembus dan mereka kalang kabut, ya, terus kemudian teralihkan ke situ dan masuklah para pasukan dari Gaza dengan menggunakan layang, ya, anak-anak kecil yang biasa main layangan bilang itu layangan raksasa atau kita sebut dengan gantole. Tapi ini pakai motor, maka ada yang menyebut dia paramotor, ya, para layang bermotor, ya, yang cukup mengagetkan karena tiba-tiba bisa muncul padahal tidak pernah ada kabar kaum muslimin di Gaza melakukan latihan tentang itu. Sebab bagaimana mungkin bisa latihan di udara sementara Gaza ini dalam blokade dan dalam pengawasan ketat Israel, Zionis Israel, ya, ada kamera, ada radar terus memantau mereka. Jadi tidak mungkin mereka latihan di udara. Nah kalau begitu, dari mana kekuatan, kemampuan mereka? Nah kita tidak tahu sampai sekarang jawabannya. Di mana latihannya? Yang jelas kita tahu itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang patut disambut dengan takbir yang keras, Allahu Akbar. Para peserta kajian tentang Palestina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari terus kuatkan keyakinan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala betapapun keadaan kita. Dan ini untuk kesekian kalinya ayat-ayat Allah SWT terbukti secara nyata di depan kita, menguatkan keyakinan yang sudah dalam diri bahwa kekuatan Allah SWT itu, ya, sesuatu yang jelas sekali, ya. Tapi kadang-kadang kita orang beriman ini perlu ditambahkan kekuatan dan sekaligus jadi hiburan dengan Allah SWT menunjukkan kepada kita di alam nyata bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sihir Fir'aun, sihir Nabi Musa, sihir Fir'aun yang dikalahkan oleh tongkat Nabi Musa, api yang membakar Nabi Ibrahim yang kemudian tidak melukainya sedikit pun, dan seterusnya, ya. Maka ini suatu hal yang luar biasa yang menjadi pelajaran pertama kita berkenaan dengan peristiwa tersebut, ya. Dan bagaimanapun juga serangan-serangan Zionis setelah itu tetap saja peperangan, ya, atau pertempuran tanggal 7 Oktober itu adalah kemenangan pejuang Palestina yang gilang gemilang. Hampir 1.000 orang tentara Israel yang wafat. Kemudian lebih 100 orang ditawan. Ya, dulu kalau mereka bisa menawan 1 orang saja, tentara Israel itu girangnya luar biasa untuk bisa ditukar dengan para tawanan. Sekarang mereka menawan lebih 100 orang. Dan satu hal lagi, ya, bahwa serangan yang mendadak, ya, itu, ya, telah meruntuhkan, ya, semangat dan maknawiyah atau mentalitas kaum Yahudi yang pada asalnya memang mereka adalah pengecut. Kemudian kita harus yakini, apalagi firman Allah SWT, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, adalah keniscayaan bagi kami, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menolong orang-orang yang beriman, terutama orang-orang beriman yang berjuang di jalannya. Salah satu pertolongan Allah SWT bagi mereka adalah diberikan jalan. Dan ini pelajaran kedua, bahwa yang paling penting bagi orang beriman adalah terus-menerus berjuang dengan penuh kesungguhan. Betapapun sulitnya perjuangan itu, akan ada jalan. Dengan janji Allah SWT, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Wa innallaha la ma'al muhsinin. Ini semua kita sudah tahu. Tapi mari lebih yakin dan lebih paham. Bagaimana memahaminya? Jangan berhenti berusaha. Apa yang dimaksud berusaha? Bergerak terus. Fil harakat barakat. Ya. Dan sebelum bergerak, berpikir. Berpikir. Apa yang menjadi ide? Ya. Bermusyawarah. Terus belajar. Dan ini yang menjadi pelajaran ketiga. Bahwa kaum muslimin di Palestina dan secara khusus pejuang-pejuang Palestina di Gaza ya menunjukkan mereka tidak pernah berhenti berpikir dan tidak pernah berhenti belajar. Semangat belajar mereka patut kita cemburui. Dalam keadaan sulit, semua mereka berusaha belajar, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu orang-orang Palestina yang ada di berbagai negara di dunia ini. Ya, dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Mereka bisa menembus untuk belajar. Selain mereka juga belajar di dalam negerinya. Ya. Mereka terus belajar. Ini pelajaran sangat berharga. Mari terus belajar. Dan itu merupakan salah satu upaya mujahadah. Dan bagi mereka terus mengupayakan bagaimana perlawanan yang terbaik. Walau lama waktunya. Kalau dihitung dari perjalanan perjuangan bangsa Palestina sekarang hampir 75 tahun sejak mereka dijajah atau dicaplok dan berdirinya negara Zionis Israel. 75 tahun. Dan kalau dilihat dari perjuangan dari Gazanya sudah puluhan tahun, ya, dengan berbagai penderitaan yang mereka alami, tapi juga berbagai hasil-hasil yang mereka capai, dan semakin kesini semakin luar biasa pencapaian mereka, ya, dan ini adalah pencapaian terbesar sepanjang perjuangan mereka sejak tahun 67. Dan katanya ini pertama kali juga Israel mengumumkan keadaan perang dengan kebengisan yang luar biasa. Tapi itu bukan masalah. Jangan sampai ada kaum muslimin menyalahkan bangsa Palestina, menyalahkan pejuang Gaza, gara-gara mereka terjadi penyerangan brutal dari Israel. Salah itu. Israel ini mau ada serangan, mau ada perlawanan, tidak pernah berhenti menyerang. Sekarang sudah lebih 2 juta yang insya Allah syahid, dibunuh oleh kaum Yahudi, termasuk perempuan, anak-anak, ya, perempuan, anak-anak luar biasa. Begitu banyak, naudzubillah, tiap hari mereka lakukan. Tidak ada sebab, ya, termasuk salah satu sebabnya kalau mereka mau caplok lagi tanah. Ya, saya pernah membayangkan masih beruntung kita dulu dijajah seperti oleh Belanda, dijajah oleh penjajah-penjajah lain. Karena mereka hanya mau mengambil rempah-rempah saja. Tapi tidak mau mengambil tanah kita untuk dijadikan oleh negara oleh mereka. Bangsa Palestina sekarang mengalami penjajahan terburuk dan sekarang terlama di abad modern ini. Semua mereka negara sudah merdeka, kecuali negara Palestina belum memperoleh kemerdekaannya, walaupun terus dijanji-janji, ya, dengan berbagai janji-janji palsu. Maka jangan ada yang menyalahkan mereka, ya, karena sesungguhnya memang itu adalah kewajiban. Bayangkan kalau ada di antara kita, wa na'udzubillah min dzalik, dirampok rumahnya, dibunuh orang tuanya atau saudaranya atau anaknya, lalu dia tinggal disisakan kira-kira 5% dari tanah itu untuk dia tinggal di situ dalam keadaan terkurung. Apakah di gudang atau di bawah tanah dia terkurung. Lalu tiba-tiba dia bisa muncul ke atas dan menyerang para perampok, ya, penjajah rumahnya. Maka dia tidak akan disalahkan, hak dia membela diri. Siapapun yang jadi korban yang ada di atas rumahnya itu, ya, dia tidak bisa disalahkan karena dia membela diri, apalagi dengan
pengorbanan yang luar biasa. Orang tuanya dibunuh, saudaranya, anaknya, istrinya atau suaminya. Lalu bahkan kadang-kadang dilecehkan dan naudzubillah. Ya. Tidak ada yang tersisa. Maka kalau mereka tiba-tiba begitu mendapatkan momentum untuk membalas, maka yang disalahkan adalah para perampok, para penjajah, bukan orang yang membela diri. Mari ingat kembali kalau masih ada orang Indonesia yang salah paham terhadap sikap Gaza, mari kembali kepada penjajahan dahulu yang kita alami. Bagaimana mungkin bisa disalahkan pejuang-pejuang Indonesia yang misalnya di suatu tempat dapat melakukan pengepungan terhadap tentara Belanda. Itu adalah hak mereka karena tentara Belanda adalah penjajah. Dan termasuk mereka orang-orang yang sebetulnya masih sangat-sangat manusiawi, para pejuang Gaza ini, alhamdulillah. Berbagai fitnah yang dibuat oleh musuh-musuh, baik itu terang-terangan dari media barat, ya, dari tokoh-tokoh politik, ya, pemerintah negara barat mendukung Israel. Mereka berusaha untuk melakukan pencitraan buruk, pembusukan, ya, isu negatif atau stigma negatif pada orang-orang Aqsa yang dikabarkan membunuh bayi, membunuh anak-anak. Walaupun itu ada isu dan fitnah, tapi sedikit demi sedikit mulai terkuak bahwa itu semata-mata fitnah. Ya, persaksian bukan dari kita, bukan dari kaum muslimin, dari orang Yahudi sendiri. Paling tidak sudah beberapa video muncul dari wanita-wanita Yahudi yang mengalami peristiwa itu di Gaza atau dekat Gaza. Ya, ada yang bercerita tentang anak mereka, tentang rumah mereka yang dimasuki oleh pejuang Gaza. Mereka masuk, tiba-tiba perempuan itu bilang, saya punya 2 anak perempuan, anak kecil. Apa kata para pejuang Gaza? Tidak usah khawatir. Kami ini kaum muslimin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka dengan penuh keyakinan mengatakan jangan khawatir. Kami ini kaum muslimin. Dan ternyata terbukti. Mereka bahkan tidak sampai 2 jam di rumah itu, kata sang wanita. Saya tidak tahu kalau sudah sempat diputarkan videonya. Walaupun di blur perempuannya kalau ada. Ya. Lalu kemudian tidak sampai 2 jam saja mereka tinggalkan. Malah agak lucu kata perempuan itu. Mereka ketika berada di rumah melihat ada pisang, sempat bertanya nih mujahidin ini, para pejuang ini, bolehkah saya makan pisang itu? Sambil ketawa, tentu saja boleh. Ya. Dia ketawa ketika menceritakan ini saat dia ketakutan, tapi dia menceritakan ini dengan tanggung jawab sebagai manusia. Dan jangan dulu heran bahwa sebetulnya pada agama apapun, pada bangsa apapun, manusia-manusia pada umumnya masih ada yang punya hati nurani. Masih ada alal fitrah. Cuma sering tercekoki oleh para pemimpin-pemimpin mereka yang jahat. Ya, sehingga mereka tidak bisa melihat mereka. Tapi orang-orang yang masih punya hati nurani akan menceritakan. Ada lagi perempuan satu lagi, dia bercerita bahwa saya minta maaf. Ini wartawan, saya lupa BBC atau CNN atau apa, saya lupa. Dia bilang, saya minta maaf telah memberikan berita yang keliru. Hanya saya mendapat dari tentara Israel tentang ada 40 bayi yang dibunuh atau anak balita dan ada perempuan-perempuan. Itu ternyata tidak benar. Ya. Nah, ini semua bagi kita adalah sesuatu yang, dan pelajaran keempat di sini adalah, atau pelajaran berikutnya, betapa pentingnya i'lam, betapa pentingnya media. Dan alhamdulillah para pejuang Gaza tahu itu. Mereka tidak sekedar melakukan ini tanpa media, mereka buat medianya. Mereka tahu ini harus sampai kepada seluruh dunia. Mereka ingin, bukan mereka riak mau pamer,
tapi memang ini harus sampai ke seluruh dunia bahwa mereka masih hidup. Ya, media ini penting dan mereka mengambil timing yang tepat. Ya, media di waktu yang tepat ketika melakukan serangan itu. Ya, kita teringat dengan serangan umum 1 Maret tahun 1949 setelah agresi Belanda yang kedua. Indonesia dianggap hilang. Lalu berinisiatiflah para pejuang-pejuang kemerdekaan kita di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto rahimahullah, kemudian melakukan serangan umum ke Yogyakarta. Memang cuma 6 jam. Mereka masuk, mereka berada di sana seperti menguasai Jogja itu, ya. Tetapi media yang meliput itu keluar akhirnya mengumumkan Indonesia masih ada, Republik Indonesia belum hilang, dan karenanya kemudian Belanda mengajak kembali berunding sampai lahirlah konferensi meja bundar itu. Ini diantara pelajaran itu. Pelajaran lain adalah bahwa semangat perjuangan yang dimiliki oleh para pejuang Palestina, semangat yang seperti api dari batu. Apa itu api dari batu? Api yang tidak bisa dipadamkan, sekalipun disiram air sekian banyak. Ya, api dari batu. Ya, bisa dibayangkan itu. Bagaimana apinya itu. Terus ada di batu itu. Bagaimanapun keadaannya. Dan semangat perjuangan ini yang mereka miliki sudah lebih 75 tahun dan tidak padam. Boleh saja mereka kalah dalam beberapa pertempuran, dalam pembantaian yang sangat biadab, ya, dengan berbagai peristiwa kelam sejarah kemanusiaan, ya, termasuk yang paling dekat, yang naudzubillah sangat luar biasa itu adalah tahun 2005, serangan ke Gaza dengan menggunakan senjata kimia, ya, sampai orang-orang Barat yang masih ada hati, padahal mereka bukan Muslim, ikut menangis, ikut memberikan dukungan, ikut membuatkan lagu-lagu spirit, ya, untuk kaum Gaza, ya, yang mengatakan, ya, bahwa we will not go down, ya, kita tidak akan mungkin berhenti, ya, walaupun terjadi apa yang terjadi. Gaza tonight, di malam ini, ya. Ini kembali lagi semangat itu muncul lagi. Ada api perjuangan. Ini harus dimiliki oleh setiap Muslim dalam keadaan apapun. Api perjuangan menegakkan kebenaran, ya, merebut hak-hak, ya. Itu harus ada. Kalau kita pada akhirnya harus habis usia dalam perjuangan ini, pastikan api dan semangat perjuangan ini terus lagi ke generasi berikutnya. Ya, wariskan itu. Boleh saja di satu masa kaum muslimin kalah, ya, tapi jangan sampai kalah semangat. Wariskan semangat itu. Jangan berhenti berbicara. Jangan berhenti kalau perlu berbisik kepada generasi berikutnya. Ini tanggung jawab kalian. Ini kemuliaan kalian. Ini harga diri kalian. Ini yang harus kalian perjuangkan. Maka pelajaran berikutnya adalah pentingnya kaderisasi. Harus ada kaderisasi. Setiap kita bertanggung jawab. Bagaimana ada generasi pelanjut perjuangan ini. Mulai dari anak-anak biologis kita.
Anak-anak biologis kita harus tahu tentang perjuangan Islam dan tahu tentang masalah Palestina. Kita bisik di telinga mereka. Kita sampaikan dengan begitu jelas bahwa tanggung jawab kita semua membebaskan Palestina. Kita sekarang memang masih lemah, ya, seolah tidak berdaya, walaupun kita 1,5 miliar dibandingkan cuma sekian juta kaum Yahudi. Tapi ini keadaan yang memang biasa terjadi, karena dosa-dosa, kelalaian, kealpaan kita kaum muslimin dari generasi ke generasi. Tapi kita tidak ingin semangat ini hilang. Pelihara, nak. Ya. Apapun keadaanmu, jangan lupa ini. Dan nanti teruskan kepada anakmu. Sampai benar-benar Palestina akan terbebaskan. Maka penting sekali. Dan yang bisa membawa ini adalah kader. Ya, baik dari anak biologis. Maka maksud saya tadi, mari anak biologis kita disiapkan jadi kader. Dan tentu juga anak-anak yang lain dari umat ini harus dikader, dididik dengan baik, agar mereka sadar tentang perjuangan Islam, perjuangan membebaskan Baitul Maqdis Al-Aqsa. Saat ini tidak perlu orang ke sana dan memang tidak memungkinkan. Tapi kita masih bisa terus berjuang melalui media. Malam ini harus dimediakan kemana-mana. Besok ada kegiatan lagi di berbagai tempat termasuk Jakarta, kita mediakan. Itu perjuangan. Dan nanti kita bantu dengan berbagai perjuangan lain. Doa-doa kita. Saya yakin kaum muslimin Palestina tidak mengharapkan kedatangan kita. Tapi mereka hanya berharap, fikirkan wahai kaum muslimin dunia yang peduli Palestina, peduli tanah suci kalian, peduli Masjid Agung kalian, Masjid Agung Al-Aqsa, ya, kiblat pertama kalian. Pikirkan bagaimana kalian bisa berkontribusi dalam membebaskannya. Bukan kehadiran kalian ke sini yang kami harapkan, tapi kontribusi kalian yang paling tepat, paling minimal adalah bantuan kemanusiaan untuk sampai kepada kami. Yang kedua adalah media-media kalian upayakan, bicaralah, ya, bersuaralah. Yang ketiga, doa-doa tulus kalian. Ini yang paling mereka perlukan di sana. Maka mari jadikan pelajaran ini untuk pentingnya kaderisasi. Kaderisasi yang paripurna. Kaderisasi bagi pejuang-pejuang Islam yang sesungguhnya. Mereka yang kuat akidah. Mereka yang rajin ibadah. Mereka yang mulia akhlaknya. Walau kelihatan lemah lembut, itu bukan bukan menunjukkan mereka bukan pejuang. Justru Nabi SAW adalah yang dan kaum Ar-Rifqu itu adalah al-asal. Ya. Tapi di dalam diri mereka ada semangat yang membara untuk memperjuangkan kebenaran, termasuk membebaskan Al-Masjidil Aqsa. Namun semangat menyala-nyala, keberanian itu tidak menjadikan mereka membabi buta, tidak menjadikan mereka emosional, ya. Tidak. Mereka dengan sabar, dengan tabah, bagaimanapun berusaha agar perjuangan ini mendapatkan jalan dan hasil yang tepat. Inilah pelajaran-pelajaran penting dari peristiwa yang baru saja berlaku. Dan bagi kita kaum muslimin bangsa Indonesia mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina dengan banyak sebab dan dasar. Yang pertama jelas, kita sebagai kaum muslimin wajib membantu saudara-saudara kita di sana dan juga membebaskan Al-Aqsa. Sebagaimana dulu Salahuddin Al-Ayyubi dan kaum muslimin membebaskannya setelah 90 tahun lebih atau kurang lebih dijajah, ya, oleh tentara Salibis. Sekarang sudah lebih 75 tahun. Mari berdoa. Mari berusaha, mudah-mudahan di abad ini tidak lebih 90 tahun.
telah membangkitkan semangat. Ada bahkan yang menulis, ini adalah nafas-nafas terakhir Israel. Allahu Akbar. Semoga ini benar ya dugaannya. Karena kalau dihitung 15 tahun lagi dia menjadi 90 tahun. Mudah-mudahan paling lambat dalam 15 tahun ini Masjid Al-Aqsa bisa dibebaskan ya dari penguasaan penjajah Israel dan kaum muslimin di sana. Bangsa Palestina secara umum, termasuk yang agama Kristen yang lain, mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bangsa Indonesia mempunyai kewajiban membantu karena kita berhutang budi kepada Palestina. Yang pertama mengakui kemerdekaan kita dan membantu untuk mensosialisasikan, bahkan membantu untuk melakukan langkah-langkah mengisi kemerdekaan di awal-awal yang sangat sulit bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, secara konstitusional jelas sekali Undang-Undang Dasar 1945 dalam muqaddimah mengatakan penjajahan itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka jangan ada kekhawatiran. Mengajak seluruh bangsa Indonesia apapun agama mereka. Ajak mereka. Karena ini kewajiban bayar utang kita, kewajiban juga konstitusional kita ya untuk menghapuskan segala penjajahan dan memberikan hak kemerdekaan bagi setiap bangsa. Semoga ini merupakan bahagian dari upaya itu. Semoga kita semua mendapatkan pahalanya insya Allah dan dicatat sebagai bahagian dari orang-orang yang berjuang membebaskan Baitul Maqdis walaupun kita jauh dari sana. Membebaskan Aqsa walaupun kita jauh. Karena kalau itu yang terjadi, berbahagialah kita akan termasuk At-Taifah Al-Mansurah. At-Taifah Al-Mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah SWT. Mereka yang ada di Baitul Maqdis wa fi aknaf Baitul Maqdis. Orang yang di Baitul Maqdis, yang ada di sekitar Baitul Maqdis, itu makna yang sangat spesifik. Dan tentu saja ada makna umum dimanapun di dunia ini, apalagi yang punya perhatian, kesungguhan dalam membantu perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa dan Al-Masjidil Aqsa. Barakallahu fikum jami'an. Rabbuna yahfaduna wa yahfadukum wa yunqidhul Masjidil Aqsa wa Palestin ajilan ghaira ajil. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma anqidhil Masjidil Aqsa min aidil ghatibina al-yahud wa man a'wanahum. Ya qawiyyu ya aziz. Allahumma arina fihim. Allahumma arina fi haula a'daika wa a'da al-sya'b al-Palestin wa a'da al-insaniyah. Arina fihim ajaiba qudratik kama araitana ya Allah ajaiba qudratik fi nusrati ikhwanina al-muslimin al-mujahidin min Gaza. Amin ya qawi ya aziz ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sekali lagi Gaza. Gaza untuk detak jantung dunia yang tak lagi punya irama. Nurani yang mati suri, terpenjara pada kelam penjara jiwa, mematung di hadapan tangis tak berair mata. Hanya darah bersimbah pada hari tanpa kata-kata. Adakah diam 1000 bahasa tanda perwira, siasat siaga penuh bisa
Ataukah ianya hanya perisai layu untuk jiwa peragu, ambigu, yang hanya bisa termangu di sudut dunia fana yang megah bertahta pada lembar tipis senista jiwa. Tapi Gaza tak peduli. Ia tegak berdiri di setiap jiwa pemberani. Denyut kalam ilahi basahi dahaga nurani, membentang asa di atas puing-puing yang terurai. Gaza tak peduli. Ia selalu hadir walau dalam sepi, membantai nista tirani, menghempas kelam nafsu syaitani. Gaza tak peduli. Ia selalu hadir kembali, membakar kezaliman penjajah Ibrani, mengirim dentuman bagai kembang api. Wahai Garuda bumi pertiwi, wahai Garuda bumi pertiwi, pinjamkan sayapmu walau sehari. Terbangkan jiwa ragaku ke negeri para nabi. Leburkan diriku pada debu-debu surgawi di tanah para pemberani. Gaza, namamu abadi. Takbir. Jazallah khair pada Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Dr. Muhammad Zaitun Rasmin, Ketua Umum Wahdah Islamiyah. Ja'alallahu dzalika fi mizani hasanatihi yaumal qiyamah. Semoga duduk-duduknya kita di sini ini belum begadang, ya. Banyak orang menghabiskan malam ahadnya dengan perkara-perkara yang tidak berguna, bahkan dalam lembaran-lembaran maksiat yang penuh nista. Maka ketika Allah hadirkan kita duduk di sini atau di hadapan layar-layar kaca kita menyaksikan acara ini melalui online, maka itu adalah kemuliaan. Dan saatnya kita buktikan kehadiran kita. Kita tak sampai di sana dengan langkah-langkah kita, tapi insya Allah bantuan kita, iya, selembar rupiah yang kita keluarkan, tekanan-tekanan kita di tuts HP kita untuk mengirimkan donasi kita, infak fisabilillah kita. Inilah infak fisabilillah. Maka insyaallah, ya, yang ada di sini silahkan jalan, ya. Silahkan jalan dengan kotak-kotak sedekahnya, infaknya, ya. Jangan biarkan malam ini lewat kecuali kita sudah membuktikan bahwa kita hadir untuk saudara-saudara kita kaum muslimin Palestina yang hari ini menderita luar biasa, bukan karena apa-apa, tapi mereka mewakili kita hadir di sana mempertahankan Masjidil Aqsa. Wallahi, demi Allah, jika kita tidak peduli dengan mereka, kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan para petugas, ya, kotak-kotak sedekah, ya, di akhwat juga silahkan, ya. Dan dalam kesempatan ini juga bisa ditampilkan host, ya, nomor rekening kita. Silahkan jika ada yang ingin menyampaikan komitmennya
di ruang Zoom dipersilahkan ya. Mungkin ada yang ingin di antara host kita ya bisa mendampingi saya di sini untuk menginformasikan. Jika ada yang ingin menyampaikan komitmennya di sini ya. Jika ada yang belum membawa duit tetapi insya Allah sudah berniat ya, petugas bisa dicatat ya. Ada yang mau pecah celengannya di rumah ya, ada yang ingin mengambil kembali ya anting-antingnya ya, cincinnya, gelangnya ya. Khusus kalian saatnya ini ya, saatnya kita berinfak di masjid yang bersejarah ini. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang menjadi momentum umat Islam yang harus membuktikan kehadiran kita kecuali Masjid Wahdatul Ummah. Ini adalah masjid konsolidasi umat insyaallah ya di kota Makassar. Mulai dari peristiwa Bosnia ya, bahkan sebelumnya Afghanistan, Bosnia ya. Kemudian saudara-saudara kita yang di Palestina ya. Di berbagai belahan penjuru dunia. Kemarin gempa besar di Turki ya. Gempa besar yang terjadi di Maroko ya, dan berbagai belahan penjuru dunia. Masjid Wahdatul Ummah, Wahdah Islamiyah tidak pernah alpa ya untuk memberikan bukti dan kontribusinya. Ada yang mau angkat tangan menyampaikan komitmennya ya. Tidak ada larangan sama sekali ya untuk memberikan infak secara, alhamdulillah ini sudah ada kita bacakan. Alhamdulillah ya. Ustadz Mustamin Latif ya, Allahu Akbar, komitmen 2 juta rupiah ya, 2 juta rupiah. Nah, baik, kecil sekali tulisannya ini ya. Dari MBW Sultra ini Ustaz, 80 juta rupiah, 90. Allahu Akbar. Dari mana Ustaz? MBW Sultra 90 juta rupiah. Sulawesi Tenggara. Sutra. MW ya. Muslimah Wahda ya, tolong informasinya. Muslimah Wahda wilayah ya. 90 juta rupiah. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya. Haji Mama Onok Baraka 500.000 rupiah. Allahu Akbar. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Yayasan Al Munir Wahda Islamiyah Goa 1 juta rupiah. Allahu Akbar ya, dari Bumi Goa 1 juta rupiah ya. Ustadz Sardin Garuda ya. Ustadz Sardin Garuda benar ini ya. Betul, alhamdulillah Ustaz, betul. 1 juta rupiah ya. Ini DPD baru Garuda ini, baru satu 1 burung ini juta ya. rupiah. Dari mana Ustadz? DPD baru 1 DPD juta rupiah. baru, Ustaz. DPD baru 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Masya Allah. DPD WI Sidrap 50 juta rupiah. Iya. Dari Allahu Akbar. KKI Abu Bakar As-Siddiq binaan Ustadz Iskandar Kato 2.400.000 rupiah. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Silakan yang lainnya lagi, silakan. Dari Kutab Imam Malik 10 juta rupiah via Ustaz Harman. Dari Kutab Imam Malik 10 juta rupiah. Allahu Akbar. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Masya Allah, Masya Allah ya. Ini tadi ada sudah disebutkan 1 MWW ya. MWW yang lain juga boleh ya. DPW yang lain juga boleh, DPD yang lain juga boleh ya, masjid yang lain juga boleh. Ya, silakan. Nurdin Abu Nafla 300.000 rupiah. Allahu Akbar. Jazakallah khair. 1 juta rupiah. Allahu DPD Akbar. Kubar 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Dari Sumbar jauhnya Masya Allah ya. Allahu Akbar. Nurhaco Goa, Ustadz Nurhaco Goa 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Jazakumullah khair. Dari Akh Muhdar 50.000 rupiah. Masya Allah. Ini ada satu lagi Ustaz dari Hamansa. Dari Hamansa 500.000 rupiah komitmen. Jazakallah khair ya. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Tolong Allah. Nanti ini disebutkan, dituliskan nomor HP-nya ya, supaya nanti bisa dikomunikasikan kembali ya. Barakallahu fikum.
Al-Fatih baru 1 juta rupiah. Jazakallah Yang khair. baru satu Masya disebutkan Allah, HP-nya Masya dan Allah. mengisi linknya. Masya Allah, jazakumullah khair. Al-Fatih ya. Ini baru Al-Fatih baru. Ali Yazid. Dari mana Ali Ustaz? Yazid dari Buraidah, Qasim 500.000 rupiah. Masya Allah ya, dari Al-Qasim Buraidah. Luar Masya biasa Allah. ya. Ya, kembali kami informasikan kepada seluruh peserta yang telah kami bagikan kertas tadi. Ya, Nomor silakan rekeningnya. dituliskan saja. Nomor rekening. Ya, Tolong dituliskan ditampilkan saja. di sini. Kami tampilkan nomor rekening di atas. Silakan dilihat nomor rekeningnya. Dilihat nomor rekening ya. Oh. BSI 780 100 8008 atas nama Peduli Kemanusiaan. Peduli Kemanusiaan Palestina ya. Ini kita fokuskan di rekening ini, Peduli Kemanusiaan Palestina. Allahu Akbar ya. Masya Allah. Kurma Assalam 500.000 rupiah. Kurma Assalam Haji 500.000 Mansur rupiah. Dan Gasing 100.000. Masya DPC Allah. Baraka 2 juta rupiah. Masya Allah, Masya Allah. Kali 500.000 rupiah. Allahu Akbar. YPW Ikonawi 500.000 rupiah. Allahu Akbar. Mulyadi Anggeraja 500.000 rupiah. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakar Rahman. Harap ikhwah jangan dulu ada yang meninggalkan tempat. Acara belum selesai. Kita belum menutupnya ya. Masya Allah. Acara belum selesai. Ya, yang ada di luar masuk kembali. Ya. Ini latihan DPD, kita. Ya, yuqatiluna fi sabilihi saffan. Ya. Belum ditutup acara. Ya. Tidak ada juga yang terlalu mau diburu-buru pulang. Tolong yang di luar kembali masuk ke dalam, ya. DPD Ya. WI Sopeng. Tolong konsumsi jangan dulu dibagi. Konsumsi jangan dulu dibagi, simpan dulu. Simpan dulu itu konsumsi. Masjid penggalangan dana ini jangan diganggu dengan acara yang lain, ya. Simpan dulu konsumsi. Ya, gampang itu konsumsi, ya. Orang di Gaza tidak ada air, ya, tidak ada listrik, ya. Ini insyaallah. Masuk yang di dalam, yang di luar masuk kembali ikhwah. Tolong yang di luar masuk kembali, ya. Belum selesai acara, ya. Kita biasakan disiplin, ya. Nah, baik, jazakallah khair. Tolong dibaca, akhi, dari mana ini? Ini cash ya. DPD WI Sopeng 8.176.000. Allahu Akbar. Ya. Jazakallah khair orang Sopeng. Tabrani Tahir. Dari Mariam Palu 200.000 rupiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maksum sekeluarga dari Baraka 500.000 rupiah. Jazakallah khair. Dari Umu Muhyina Bantaeng 500.000 rupiah. Jazakallah khair. DPD WI Buton Selatan 500.000 rupiah. Masya Allah. Zulkifli Sigi 200.000 rupiah. Masya Allah. Jazakumullah kulla khair. Ya. Ini ada satu lagi dari Tabrani Tahir dari Pindrang. Sebanyak 500.000 rupiah secara tunai. Cash ya. Ini Masya cash ya. Masya Allah. Jazakumullah khair. Masya Allah. Masya Allah. Ya, kesempatan masih terbuka ikhwas sekalian. Ingin menyumbang langsung kami persilakan. Iya. Ya, menyumbang Ponpes secara langsung Abdurrahman masih bin Auf Wahda Islamiyah Kendari 17.702.000 melalui Allahu Akbar. Jazakallah khair. DPD Maluku. DPD Maluku 1 juta rupiah. Masya Allah. Jazakumullah khair. Ya. 200.000 rupiah. Hamba Allah dengan nomor telepon sekian 300.000 rupiah. Allahu Akbar. Jazakumullah khair. Barakallahu DPD fikum. Polman 1 juta rupiah. Masya Allah. Jazakumullah kulla khair. Ya, ikhwas kalian. DPW Sulawesi Selatan 5 juta rupiah. Jazakumullah kulla khair. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Ya, alhamdulillah. DPW-nya sudah semua. Pondok Pesantren Al Iman Sidrap 8 juta rupiah. Jazakumullah kulla khair. Masya Allah ya. Nah, ikhwas kalian yang dimuliakan, Said bin Jubair DPD Kendari 5 juta rupiah. Jazakumullah kulla khair. Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum fi amwalikum wa fi ahalikum. DPD Nunukan
DPD Nunukan 1 juta ya. DPD Nunukan 3 juta rupiah, MWD-nya 1.300.000 rupiah. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum ya. Dicatat baik-baik. Ini dari Muhammad Wahyu Muzakir 20.000 rupiah. Masya Allah. Jazakumullah kulla khair. Dari atas nama pegawai Ibu ruas Hidayah 500.000 rupiah. Ya. Masya Allah. Rutin walau apa? Walau sedikit ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini tidak sedikit ya. Megawati Muin Selayar 500.000 rupiah. Jazakumullah kulla khair. Santri Cianjur ya, Cianjur 300.000 rupiah. Allahu Akbar. Cianjur 100.000 rupiah. Masya Allah. Saya bacakan ini satu keluarga. Akhwat lantai 1 masjid berjumlah 1.089.000. Takbir. Masya Allahu Allah. Akbar. Ada juga Masya ternyata Allah. akhwat di bawah ya. Jazakumullah kulla khair ya. Bapak-bapaknya tidak kalah. Masya Peserta Allah. Ya. TOT TPQ Nasional 850.000 rupiah. Masya Allah, Yang Masya ada di Allah. kantor DPP Celengan jalan Selat lagi, Pelatihan. ya, jalan lagi, putar lagi satu kali, ya, putar lagi satu kali, ya, insya Allah, ya. Jura dan siapa tahu Gerobak. masih ada Tolong yang minum. lewat YouTube catat nomor HP-nya ya. Ya, Ya, siap Juragan Ustaz. Gerobak 500.000 rupiah. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Insyaallah. Sekarang donasi terkumpul bisa ditampilkan? Media bisa ditampilkan berapa donasi terkumpul PT secara online? PT Prima Literasi Asia via Ustadz Ilham 5 juta rupiah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Bapak Azwar Rasmin 3 juta rupiah. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fikum. Morowali untuk sementara 16 juta rupiah. Allahu Akbar. DK Islam Wadah Islamiyah Baru 500.000 rupiah. Masya Allah, ya. Masya Allah. Dicatat, ini penting, tapi rupiah. didengar dulu, ya, Ustadz Syaibani. Masjid Wihdatul Ummah, ya, ini bukan celengannya ini, ya. Yang dimaksudkan dari dana Masjid Wihdatul Ummah 5 juta rupiah dan masih bisa bertambah, ya. Masya Allah. Insya Allahu Akbar. Takbir, ya. Allahu Masya Akbar. Allah, Masya Allah. Ini sekedar info ya sekalian yang sedang terkumpul sekarang sebanyak 289.337.000 rupiah. Masya Allah. Masya Allah, Ya, Masya masih akan bertambah, insya Ini yang Allah. sudah masuk, ya. Hamba Allah Sudah masuk. 700.000 rupiah sudah via Ya. BSI Peduli Palestina. Ilham Masya Allah. Hakim Bulukumba 500.000 rupiah. Jazallah khair. Allah Ustaz Abdul jazakallahu Karim, khair. 100.000 rupiah. Hamba Allah 100. Masya Aceh 150.000 rupiah. DPD Kota Ternate 1 juta rupiah. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Jazakumullah khair. Dari Zoom dari Bapak Ridwan ya ini 500.000 rupiah. Masya Masya Allah. Allah. Jazakumullah kulla khair. Rupiah. Yayasan Pendidikan Qurratul Ain Kendari 1 juta rupiah. Allahu Afiza Akbar. Ghania Sahnun ya Sanun 150.000 rupiah. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah kulla khair. Pondok Pesantren Al-Liwa ya Ustadz Gampang Sahalallahu amrahu. 2.500.000 rupiah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini jangan sampai tercecer, ya. 500.000 rupiah ini bisa banyak jadi. Zamzam Laundry Sengkang 500.000 rupiah. Huduri Majene 200.000 rupiah. Mardas dan Reng Konawe Masya Allah. Ya, takbir, ya. Allahu Akbar. Ya, 1 sepertinya juta rupiah. baik. Barakallahu fikum. 100.000 rupiah dari Maros. Kelompok Tarbiyah Pelindo 600.000. Abu Ikha Wakatobi 500.000. Hamba Allah 250.000 rupiah. Ya, dan seterusnya. Masya Coba Allah. kita bacakan Jazakumullah kulla khair. Para ikhwah, para akhwat, para ustadz, para ustadzah, hadirin dan hadirat semuanya tanpa kecuali, termasuk anak-anak kita, ya, para pemuda-pemuda kita
Ya, alhamdulillah di malam hari yang berkah ini kita mudah-mudahan telah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hadir untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina. Makassar tidak akan gaib, tidak akan alpa untuk mereka, ya. Seandainya ada tangga, ada jalan, ya, ada sampan membawa kita ke Gaza, ya, kita akan langkahkan dan dayungkan semua kemampuan kita sampai di sana. Tapi ya, semoga Allah mengampuni kita, sampai saat ini kita belum mampu, ya. Maka jangan sampai sedikit daripada rezeki yang Allah berikan ya kita sia-siakan dengan tidak menempatkannya di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan ya apa yang kita berikan pada malam hari ini, kehadiran kita, semangat kita, infak, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sekali lagi kami ingin menyampaikan pertama bahwa penggalangan dana ini tidak kita tutup, ya, tetapi terus kita akan lakukan. Ini yang pertama. Kita tidak tahu, mungkin kita akan lakukan lagi yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, ya. Dan rekening kita di peduli kemanusiaan Palestina, ya, itu tidak akan kita tutup, ya. 1 kali 24 jam silahkan antum transfer, ya. Ingat-ingat lagi, ya, mau beli ini, infak deh, ya. Mau beli baju baru, infak dulu, ya. Insya Allah, ya, itu akan menjadi tabungan akhirat kita yang utama. Jihad kita hari ini, ya, yang berada di sini, jihad kita adalah dengan jihad dengan harta benda kita, bi amwalikum wa anfusikum, ya. Dan kami ingin sampaikan, ya, sekali lagi pada saudara-saudara baik yang melalui Zoom tadi ataupun yang memberikan kertas, ya, formulir infak, insyaallah nanti tim dari Wahdah Inspirasi Zakat, ya, akan berkomunikasi dan insyaallah berkoordinasi untuk penyampaiannya, ya. Insyaallah kita ucapkan banyak-banyak terima kasih, jazakumullah khair, dan jangan pernah lupakan Gaza, jangan pernah lupakan Palestina, jangan pernah lupakan Al-Aqsa, ya, karena itu adalah bagian daripada akidah kita, ya. Kata seorang ulama, masalah Al-Aqsa, masalah Palestina bukan masalah furu', ya, tapi dia adalah masalah akidah, ya. Oleh sebab itu harus kita berikan perhatian yang maksimal, apalagi dalam keadaan-keadaan yang sangat sulit seperti sekarang ini. Sekali lagi, ya, kami ucapkan banyak terima kasih, ya, kepada para asatidah, pada Ustadz kita, Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin hafizahullah, Ustadz Ilham Jaya, dan dari jauh, ya, Ustadz Syaibani juga, ya, masih setia penggalangan dana walaupun melalui Zoom. Dan tentunya tim kita dari WIS Wahdah Inspirasi Zakat, ya, Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Muhammad Yusran Ansar, dan seluruh asatidah, ya, DPD Wahdah Islamiyah Makassar, Departemen Dakwah, ya, Ustadz Istiqamah dan seluruh timnya. Demikian juga tim Medikom DPP Ustadz Abdullah Said beserta seluruh timnya, pengurus Masjid Widatul Ummah, dan pengurus kita Palestina, DPP Wahdah Islamiyah, dan seluruh ikhwah dan akhwat tanpa kecuali, ya. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih banyak, jazakumullah kulla khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala pakai kita, ya, untuk memenangkan Palestina, memenangkan Al-Aqsa, dan seperti kata ustadz kita tadi, Ustadz Muhammad Yusran Ansar, ya, kita biiznillah akan sholat, ya, di Masjidil Aqsa yang merdeka, ya. Baiklah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya saya tidak mau tutup, ya, acara ini, ya. Tetapi kita harus tutup, ya. Tapi kita akan buka terus di hati kita dan pikiran kita, ya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik,
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكبير Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan konsumsi masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.